فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى Al-Hadisus Sani Wassalasun Ba'da Khamsimi'ah 532. Haddatsana Hafiz Ibnu Umar. Beliau adalah Abu Umar Al-Basri, Siqah. Rawi di dalam apa? Dalam Sahih Bukhari, dalam Sunan Abi Dawud dan lain-lain. Qala haddatsana Yazid ibnu Ibrahim. Yazid ibnu Ibrahim beliau juga Yazid bin Ibrahim beliau juga Basri, Siqah. Cuma kunyahnya ana terlupakan ya. Siqah ini dipercayai. Iya, Siqah artinya mausuf ya, yang terpercaya, gabungan antara hafalan yang kuat dan amanah yang dan kejujuran yang bagus, dikatakan Siqah. Kemudian qala haddatsana Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abul Khattab, seperti yang dibahas tadi malam itu. Basri juga. An Anas radhiyallahu an. Abu Hamzah Al-Ansari, Anas bin Malik, salah satu dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis walaupun masih kecil. Jadi semua sanadnya adalah Basriun, karena Anas walaupun beliau Madani tetapi kemudian pindah ke Basrah. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu fis sujud. I'tadilu yaitu seimbang. Seimbanglah kalian dalam sujud, yaitu jangan terlalu menghulur ke depan seakan-akan hendak biar tiarap kah? Dan jangan pula terlalu menggulung badan ke belakang sehingga dada menempel dengan lutut misalkan. Tapi pertengahan. Tidak terlalu ke depan, tidak terlalu ke belakang. Ini i'tidal. Jaraknya macam mana? Yaitu kurang lebihnya adalah mendekati 3 dhira'. Sebagaimana di sebagian riwayat. Yaitu jarak antara kita berdiri, yaitu antara kaki kita dengan tempat sujud, dengan sutroh itu adalah 3 dhira'. Nah, kita ketika sujud kurang lebih mendekati 3 dhira'. Sambil ada sisa sedikit di antara kepala dengan sutroh itu. Nah, dikatakan i'tidal. Wala yabsut dhira'aihi kal kalb. Janganlah seseorang ketika sholat dia yabsut yaitu menghamparkan, dhira'aihi yaitu kedua lengan bawah antara siku dengan telapak tangan, dikatakan dhira'. Kal kalb seperti anjing, yaitu ketika sujud hendaknya diangkat sikunya. Tentunya tanpa menyakiti teman di sampingnya ya. Diangkat. Jangan sampai siku menempel ke tanah. Dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, ini menunjukkan seorang mukmin itu sempurna. Tidak boleh dia meniru-niru makhluk yang tidak sempurna. Dilarang meniru orang kafir, bahkan juga dilarang meniru syaitan, dilarang juga menyerupakan diri dengan hewan. Mukmin itu adalah makhluk yang sempurna. Walaupun dosanya apa atau bahayanya apa, Allah lebih tahu. Tapi kita menjaga karakter asli kita. Jangan seperti orang kafir, suka meniru hewan ternak, suka meniru makhluk-makhluk yang lain, suka meniru setan dan sebagainya. Nah, hendaknya kita menghadap Allah dengan keadaan yang sempurna selama mampu melakukannya. Wa idza bazaq, jika dia membuang kahak, fala yabzuqanna baina yadayhi, maka jangan sekali-kali dia membuang kahak ke arah hadapannya, karena dia sedang bermunajat dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah. Ini menghina Allah kalau berani meludah ke depan, apalagi buang kahak. Dengan penguasa saja kita berusaha untuk sebagus-bagusnya sikapnya, bukan malah meludah ke depan. Ini kita menghadap penguasa alam semesta. Wala an yamini, jangan pula meludah ke sebelah kanan sebagai bentuk pemuliaan sisi kanan. Insya Allah malaikat tidak akan kena, tapi ini adalah untuk memuliakan sisi kanan, kata para ulama.
Fa innama yunaji rabbah, dia itu hanyalah berbisik-bisik dengan Rabbnya. Baik, hadis ini sama dengan, kurang lebihnya sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya, dan semuanya adalah hadis Anas bin Malik, diriwayatkan oleh murid-murid terbaik dari Qatadah. Tetapi yang di hadapan kita sekarang, walaupun Yazid bin Ibrahim bukan murid terbaik, tetapi beliau siqah, tidak masalah, memberikan tambahan riwayat, yaitu i'tadilu fis sujud, dan ini datang dari sejumlah hadis. Ini tambahan yang penting, juga larangan dari bersujud dengan pola seperti mendekamnya anjing dan seterusnya. Sekarang kita masuk kepada hadis yang baru, bab yang baru dan hadis yang baru. Al-babut tasi', bab yang ke-9. Bab al-ibradi bizuhr, yaitu menanti waktu barat, waktu dingin, waktu sejuk di waktu zuhur. Dohirnya al-ba di sini adalah ba dzurfiyah. Bizuhr yaitu di waktu zuhur. Al-ibrad bukan mendinginkan, kita tak mampu mendinginkan cuaca secara umum kita. Tetapi maksudnya ibrad adalah menantikan sejuknya cuaca. Fi syiddatil har, di dalam cuaca yang panas. Baik, hadisnya di sini diberi 2 nomor kalau cetakan Ibnu Hazm. Nomor yang ke 533 dengan 534. Haddatsana Ayyub ibnu Sulaiman ibni Bilal. Beliau adalah Abu Yahya al-Madani, siqah. Ayyub bin Sulaiman bin Bilal, ayahnya imam besar Madani. Qal haddatsana Abu Bakar. Abu Bakar bin Abi Uwais, Madani juga. Ini pakciknya. Namanya siapa ya? Ana terlupakan. Kalau nama ayah dari pakcik ini adalah Abdullah. Ana lupa, Hasan bin Abdullah atau siapa, tapi terlupakan. Intinya beliau adalah Abu Bakar bin Abi Uwais Abdullah al-Madani. An Sulaiman. Sulaiman adalah ayah dari tadi, Ayyub bin Sulaiman, Sulaiman bin Bilal. Lalu bagaimana ini? Ya boleh jadi ini anaknya waktu itu masih kecil, tidak mendapatkan riwayat dari ayah, tapi mendapatkan dari pakcik, pakcik dari ayah dari anak itu. Boleh aja terjadi. Sulaiman bin Bilal, beliau adalah Abu Muhammad al-Madani, siqatun, sabetun, dan seterusnya. Qala Saleh bin Kaisan. Saleh bin Kaisan ini salah satu dari murid terbaiknya Az-Zuhri. Lebih tua dari Zuhri tapi mau belajar ke Zuhri. Saleh bin Kaisan, kalau tak salah Abu Abdillah ya, Al-Madani. Insyaallah diperiksa lagi. Beliau yang mengajari anak-anak dari Umar bin Abdul Aziz, khalifah, anak-anak khalifah ini, guru para putra-putra khalifah. Saleh bin Kaisan. Qala haddatsanal A'raj Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj Abu Ayyub al-Madani. Ini berarti sanadnya orang-orang Madinah ya, Masya Allah. Wa ghairu, dan yang lain. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Beliau tadi itu Madani juga, Yamani Madani. Wa Nafi' maula Abdullah bin Umar. Nafi' Abu Abdullah al-Madani, murid terbaiknya Ibnu Umar. Ani bin Umar. Oh, berarti hadis datang dari 2 sahabat, sama-sama yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Umar ma'ruf ya, Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar Ibnul Khattab Al-Adawi Al-Qurashi. 2 hadis. Apa isi ceritanya? Sebentar. Annahuma haddasa. Mereka berdua memberikan hadis kepada Al-A'raj. Al-A'raj murid terbaik dari Abi Hurairah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah bersabda, idzastaddal har, apabila cuaca itu sedang panas, yaitu sedang sangat panas, fa abridu anis shalah, maka nantikan waktu sejuknya dari sholat, yaitu akhirkan sholat hingga tiba waktu yang agak sejuk. Gimana kalau sejuknya malam, Bang? Oh ya, tentunya pembahasannya jadi lain. Dijelaskan oleh para pensyarah, ini selama waktunya masih ada. Adapun jika kita lihat
oh, ini sudah mau asar, masih panas juga, ya sudah, maka tetap sholat. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, tetap Nabi dan para sahabat berangkat ke Masjid Nabawi untuk sholat. Nah, saking panasnya, para sahabat meletakkan tangan di kening untuk menghalangi kening dari panasnya tanah. Yang lain menggunakan kain dan seterusnya. Boleh pakai sujadah atau apa. Ini kalau waktunya sudah hampir habis tapi masih panas, ya sudah. Tetap ibadah semampunya. Jangan malah jadi hilang waktu, hilang ibadahnya. Tetap sholat. Sembahyang pakai kursi. Duduk. Tak masalah ketika diperlukan. Kalau tidak diperlukan maka tidak sah. Kalau sholat wajib. Kalau dia perlu karena tak mampu, badan sakit atau bagaimana, lemah, boleh. Nabi pun terkadang sholat wajib sambil duduk karena sakit. Duduk di Semampunya, tak masalah. Kalau memang duduk di lantai lebih baik, lebih baik. duduk bersilah boleh ya. Boleh. Istilahnya bertakwa semampunya. Semakin mirip dengan berdiri, maka semakin sempurna. Baik. Kalau sekedar bermanja-manja, tidak sah nanti sholatnya. Sholat sambil duduk tak boleh. Karena ini syarat, ini adalah rukun sholat, yaitu sholat sambil berdiri. Ada sebab yang sesuai. Iya. Ada yang mungkin kalau lutut dilipat banyak-banyak boleh. Ada yang tak kuat malah sakit, ya sudah. Ada kerusi boleh dipakai, tak masalah. Lihat apa yang mampu dilakukan. Cuma ada adab-adabnya, bahkan dibuat kitab khusus membahas bagaimana kalau sholat di atas karosi. Ada adab-adabnya, tidak sembarang-sembarang. Kenapa menantikan waktu yang lebih sejuk? Fa inna syiddatal har min faihi jahannam. Karena panas yang sangat parah itu termasuk dari luapan jahanam. Menunjukkan neraka jahanam sudah ada di entah tempat di mana itu. Nafasnya sampai ke kita, sampai sedemikian panasnya nafas jahanam itu. Baik, sementara dijelaskan oleh para pensyarah yang diinginkan dari sholat adalah kekhusyuan, betul-betul khusyuk. Sementara kalau panas boleh jadi kita jadi pitam, boleh jadi kita jadi resah, gelisah. Sementara badan terasa gerah, perlu kipas, perlu ini misalkan. Iya. Insya Allah dalam beberapa hari, insya Allah kita adakan satu, insya Allah. Baik, biar demi keselesaan semua yang beribadah pada Allah. Baik. Ini menunjukkan segala perkara yang membantu kepada kekhusyuan, maka itu digalakkan karena kekhusyuan wajib. Perkara yang mana kewajiban tidak sempurna kecuali dengan itu, maka berarti perkara itu juga wajib. Ini hukum asalnya. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.